Bismillahirrahmanirrahim. Tuduhan ya, bahwasanya ini alasan paling sering disampaikan ya, berdarah-darah, banyak pembunuhan, banyak orang mati dan sebagainya. Coba kita perhatikan secara akal sehat saja, karena nggak usah pakai dalil dulu lah. Yang berdarah-darah itu siapa? Peradaban kapitalis sebetulnya yang berdarah-darah, bahkan sampai saat ini. Perang paling brutal itu Perang Dunia Kedua. Lebih dari 55 juta jiwa tewas. Itu peradaban siapa? Negara kapitalis. Intinya apa? Rebutan jajahan sesama mereka. 55 sampai 70 juta tewas itu. Terus sampai sekarang ini yang mati per tahun itu juga banyak ya. Ini menurut data PBB ya. Tiap tahun itu 200 juta itu tewas akibat narkoba di dunia nih. Ini peradaban, nggak ada sistem khilafah, nggak ada. Ini kapitalis juga. Kemudian 3 juta tiap tahun tewas akibat miras. 800.000 itu tewas akibat bunuh diri di dunia nih. 5.781.600 orang itu tiap tahun tewas akibat kelaparan. Ini di beritanya itu 11 orang per menit. Kalau saya hitung setahun segini. Artinya apa? Kehidupan sekarang ini tiap hari ini belum terhitung yang kriminalitas, pembunuhan, aborsi dan sebagainya. Luar biasa. Rusak, berdarah-darah. Padahal di sisi lain, yang ini saya soroti yang kelaparan nih, di sisi lain dunia itu sebetulnya cukup untuk memberi makan seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada 931 juta ton itu makanan dibuang tiap tahun. Tapi setiap menit 11 orang mati kelaparan. Problemnya di mana? Problem di sistem ekonominya. Pemerataan itu enggak ada. Andai yang dibuang itu sampai kepada yang memerlukan, sebetulnya kan selesai. Tetapi siapa yang menyampaikan? Karena negara kapitalis itu lebih suka membuang daripada memberikan gratis. Seperti ada salah satu negara membuang 20.000 ton beras, sementara rakyat banyak yang kekurangan juga. Kalau diberikan gratis akan merusak harga, dibuang saja. Kapitalis. Kata Will Durant dalam Story of Civilization, itu bukunya banyak sekali ya. Saya download buku ini, nggak terbaca semua, bahasa Inggris. Kata dia, ya, para khalifah itu dalam sejarah itu telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Jadi orang barat sendiri itu ketika objektif menilai itu tidak akan berkesimpulan sebagaimana para buzzer atau orang-orang yang bermental buzzer itu. Kemudian tuduhan yang berikutnya itu terkait dengan gender. Seolah-olah ketika khilafah atau Islam itu diterapkan, dipakai, itu wanita bakalan susah betul. Padahal kita lihat dalam sejarah juga yang justru menghinakan kaum wanita itu adalah peradaban di luar Islam. Ini peradaban, maaf saya sebut ini ya. Misalnya Yahudi misalnya, itu menganggap wanita itu makhluk yang terkutuk dalam pandangan mereka. Kalau melahirkan bayi perempuan itu najisnya 2 minggu. Kalau bayi laki-laki 1 minggu. Jadi 2 kali lipat ininya apa? Efeknya. Jadi jelek betul perempuan itu dalam pandangan ini. Dalam pandangan Arab jahiliyah, perempuan ini juga hina. Sehingga kalau lahir mereka malu, bahkan bisa dikubur hidup-hidup. Wanita itu diwariskan. Dalam peradaban Persia, wanita itu bisa jadi barang dagangan. Hampir mirip sekarang kan. Dalam peradaban Romawi, wanita itu tidak berjiwa, ya, mirip hewan. Di akhirat tidak kekal. Diciptakan itu hanya untuk khidmat kepada suaminya.
Jadi ini pandangan-pandangan orang dulu sebelum Islam. Ini saya kutip dari jurnal Anisa ya. Nah, di peradaban modern ini, kapitalis ini, yang melecehkan perempuan siapa? Ya, sistem ini sendiri. Misalnya dengan cara menjadikan perempuan itu sebagai jualan, objek perdagangan. Ini di Amerika ini, perdagangan manusia itu mencapai 17.500 orang per tahun. Saya sengaja kutip di Amerika karena orang berkiblat banyak memandang Amerika. Selandia Baru yang katanya surveinya negara paling Islami, itu adalah negara terbaik untuk para pekerja seksual. Jadi mereka itu dianggap profesi yang dihormati. Menghormati profesi orang itu kan sesuai dengan nilai Islam. Makanya dianggap ini negara Islami. Dan di Amerika itu juga banyak ya para PSK dan ini dilindungi undang-undang. Apakah peradaban seperti ini yang katanya memuliakan perempuan? Kemudian untuk jualan kadang perempuan sengaja disuruh pakai baju yang minim untuk memperkenalkan produk rantai sepeda motor. Apa hubungannya dengan perempuan yang berpakaian mini? Mobil juga begitu. Apa itu yang disebut dengan memuliakan perempuan? Dan Barat itu melakukan itu.